Selamat pagi anak-anak kami kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hubungan diskriminan dengan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, pada pagi hari ini materi kita juga dalam persamaan kuadrat, tetapi yang mau kita bahas adalah sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Bagaimana sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat? Mari perhatikan, ikuti penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak kami, sebelum Bapak lanjutkan, nanti silakan dibuka buku paketnya halaman 62. Buku paket halaman 62. Baik, langsung kita masuki materi sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya sudah kita mempelajari rumus A, B, C, ya, atau dikatakan saja rumus. Nah, rumus penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif B tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini yang dikatakan rumus ABC yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, dari rumus tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, X1, nah seperti yang sudah pernah Bapak terangkan, X1 ini kita ambil yang tambah. Ini kan ada dua tanda, tambah kurang. Berarti satu nanti yang tambah, satu yang kurang. Nah, inilah X1. Negatif B tambah akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya diambil yang kurang ini. X2 sama dengan negatif B kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sekali lagi X1 diambil yang jumlah. Yang ini tadi ada dua tanda, tambah kurang. X1-nya diambil yang tambah, yang X2 diambil yang kurang. Nah, selanjutnya kita gunakan dua rumus di atas untuk menyelidiki sifat-sifat akar persamaan kuadrat berikut. Nah, coba kita lihat. X1 ini X2. Nah, yang pertama X1 tambah X2. Coba kita jumlahkan X1 tambah X2. Apa nanti yang terjadi? Nah, X1 tambah X2. Baik, kita gantikan. Mana tadi X1 ini? Yang ini ya. Makanya negatif B tambah akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A ditambah tambah X2. Mana tadi X2 ini? Nah, negatif B kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini kan pecahan. Penyebutnya mana? 2A. Ini juga pecahan. Penyebutnya mana? 2A. Penyebutnya sudah sama. Ingat kembali materi kelas 7 ya. Jika dua pecahan dijumlahkan, penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlah hanya pembilang. Penyebutnya tetap ditulis menjadi 1. Nah, sifat ini lihat. Misalnya P per 2A tambah Q per 2A. Penyebutnya kan sudah sama. Karena penyebut sudah sama, maka langsung kita jumlahkan pembilangnya. P tambah Q per 2A. Maka penyebutnya kita tulis menjadi 1. Nah, samalah seperti ini. Lihat ini. Negatif B tambah, coba lihat sekali lagi. Negatif B tambah akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC tambah negatif B kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, penyebutnya menjadi 1. Ya, tinggal ini kita buat menjadi 1. Karena ini tadi 2, sama seperti ini ya. Nah, coba lihat ini. Ini tambah, ini kurang. Ini kan sama. Berarti ini dapat disederhanakan, maka ditulislah seperti ini. Coba lihat ini, sama dengan negatif B, disederhanakanlah ini dengan ini. Karena ini tambah, ini kurang, ini akan habis. Misal katakanlah ini 5, ini 5. Tambah 5 kurang 5 kan habis. Nah, maka disederhanakan. Maka negatif B tambah negatif B per 2A. Negatif B tambah negatif B itu kan menjadi negatif 2B per 2A. Inilah itu. Negatif 2B per 2A. 2 disederhanakan. Maka tinggallah negatif B per A. Nah, inilah yang hasil terakhir. Baik. Sekarang coba kita lihat yang kedua ini. Lihat yang kedua. Coba lihat yang kedua ini. Ya. X1 kali X2. Sekarang kita kalikan. Kalau tadi
dijumlahkan, sekarang kita kalikan. X1 kali X2 sama seperti tadi. Mana tadi X1 ini? Negatif B tambah akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita kali. Negatif B kurang B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, coba lihat sifat perkalian bentuk aljabar seperti ini. Hari itu pun sudah kita bahas ini. Sudah. P tambah Q kali P kurang Q. Nah, karena ini sama PQ hanya tanda berbeda tambah kurang, maka langsung P kuadrat P kali P kurang Q kali Q. Inilah itu. Jadi P kuadrat kurang Q kuadrat ya. Nah, sama dengan, coba kita lihat. Nah, sengaja dibuat tanda di sini ya. Diwarnai yang tandanya ini supaya diingat. Nah, negatif B tambah akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC kali. Nah, langsung kita kalikan. Negatif B kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A kali 2A. Nah, kalikanlah pembilang kali pembilang. Inilah penyebut kali penyebut. Ini pembilang kali pembilang. Yang ini penyebut kali penyebut ya. Nah, maka langsunglah kita buat seperti ini tadi. Langsunglah ini menjadi negatif B kuadrat, negatif B kali negatif B dikurang langsung ini kali ini, yaitu akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC kali akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC. Karena 2 kali maka dibuatlah menjadi kuadrat. Nah, selanjutnya kalau bentuk ini kita kuadratkan, akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC kita kuadratkan, maka tanda akar pangkat 2 hilang. Kuadratnya hilang, begitu ya. Maka tinggal ini negatif kuadrat menjadi positif kan? Berarti B kuadrat kurang. Nah, akarnya dihilangkan saja, tinggallah B kuadrat yang ini kurang 4AC per 2A tadi kali 2 itu menjadi 4A kuadrat. 2 kali 2 4A kali A kuadrat. Makanya di sini B kuadrat kurang dalam kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Nah, coba kita lihat ini. B kuadrat kurang B kuadrat. Ini kan habis. Nah, lihat ini. Maka kurang negatif kali negatif itu menjadi positif. Makanya ini tambah. Ya, sekali lagi. B kurang B yang ini sederhanakan. Nah, negatif B kali negatif itu menjadi positif. Berarti ini menjadi positif atau tambah 4AC per. Nah, ini tadi 4A kuadrat diubah menjadi 4A kali A. Sama itu ya, 4A kuadrat. Nah, sederhanakanlah 4A dengan 4A. Sederhanakan ini 4A dengan 4A, berarti di sini pembilangnya tinggal C, penyebutnya tinggal A. Makanya di sini menjadi C per A. Gitu ya. Nah, berdasarkan uraian di atas diperoleh hubungan antara sifat akar persamaan kuadrat X1 tambah X2 dan X1 kali X2 dengan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu 1. Hasil penjumlahan akar-akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah negatif B per A. Yang mana itu? Yang ini tadi itu. Ya, yang pertama tadi. Lihat yang pertama. Ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hasil, coba lihat hasil perkalian akar-akar persamaan. Ya, akar-akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah C per A. Yang ini tadi itu. Maka sebagai kesimpulan, jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka berlaku sifat-sifat berikut. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 kali X2 sama dengan negatif sama dengan C per A. Baik, coba kita lihat contoh ini. Contoh kita lihat. Satu saja Bapak terangkan ya, nanti baca kembali. Pada persamaan 2x kuadrat kurang 11x tambah 12 sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar berikut. A. X1 tambah X2. B. X1 2 X1 kali 2X2. Ya, 2X1 kali 2X2. Baik, kita lihat jawaban. Ini tadi persamaannya. Maka kita tentukan dulu berapa A, berapa B, berapa C. Seperti pada rumus ABC ya. Maka di sini A-nya sama dengan 2 ini. B-nya sama dengan ini negatif 11. Coba lihat ini. C-nya berapa? Ini 12 ya. Nah, apa tadi? X1 tambah X2. Apa tadi? X1 tambah X2. Ini tadi rumusnya. X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Berarti sama dengan
negatif. Sekali lagi, perhatikan ini. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Berarti sama dengan negatif. Hati-hati ini ya, ini negatif. Berapa tadi B-nya? Negatif 11. Makanya negatif 11 per 2. Berarti ini menjadi positif. Ya, 11 dibagi 2. Ini menjadi positif. Sekali lagi menjadi positif. 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Itulah X1 tambah X2. Nah, kita lihat. 2X1 kali 2X2. Berarti ini menjadi 2 kali 2 menjadi 4. Ya, kita buat dalam kurung X1 kali X2. Nah, apa tadi rumus X1 kali X2? C per A. Berarti 4 kali. Berapa tadi C-nya? Di sini 12. Berapa tadi A-nya? 2. Ya. Berarti kita tulislah 4 kali 12 per 2. Sederhanakan, ini menjadi 2. Hasilnya 24. Nah, untuk selanjutnya nanti silakan baca yang kedua. Ya. Baik, demikian penjelasan Bapak untuk materi sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nanti silakan diulangi kembali supaya lebih dipahami. Baik, anak kami, sampai sekian penjelasan Bapak tentang materi ini. Silakan nanti kembali diulangi agar lebih dipahami. Dan Bapak ingatkan, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.